nabi-nabi, para rasul hadir menyertai Nabi Muhammad SAW untuk mi'raj ke atas langit. Ini hadirnya adalah bi arwahim, hadir dengan rohnya saja. Tapi tasyakkalat fi suwari ajsadihim, rohnya Allah bentukkan, Allah rupakan mirip seperti jasadnya. Jadi aslinya yang Allah hadirkan rohnya saja, tapi rohnya Allah bentukkan, Allah tampakkan seperti jasmani, sehingga bisa dilihat pakai mata kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'mati tatimmus shalihat wa bi dzikri sulahaihi tatanazzalur rahmat wal barakat. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina maulana Muhammadin qutbil qadat wa ala alihi wa ashabi al anjumiz zahirat amma ba'du. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi washabihi wasallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma iftah alaina futuhal arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha' wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, lindungi kami semua, seluruh kerabat, keluarga, anak istri dan seluruh keturunan kami. Lindungi semua sahabat, tetangga dan orang-orang yang terdekat dengan kami dari siksa kubur, dari siksa api neraka, dari fitnah ujian cobaan di saat masih hidup maupun di saat sudah meninggal dunia, dan dari fitnahnya dajjal. Amin. Allahumma sholli ala ruhi sayyidina Muhammadin fil arwah wa ala jasadi fil ajsad wa ala qabri fil kubur wa ala alihi wasallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad madanil judi wal karam manba'il ilmi wal hilmi wal hikami wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, di malam hari ini kita semua ditakdir oleh Allah untuk bersua kembali pertemuan menjelaskan tentang kitab Nurul Dhalam Syarah Aqidatul Awam karya Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani dan Syed Ahmad Al-Marzuki, yaitu halaman 39. Ini pertemuan yang ke-6 kalinya. Pertemuan yang ke-6 kali. Kita kemarin sampai di itu Wakila rafa'allahul hujuba bainahu sallallahu alaihi wasallam wa bainahum fi kuburihim fasalla bihim fil masjid. Paling tengah-tengah sendiri. Wakila hadaral anbiya wal mursalun bi arwahim faqad tasyakkalat fi suwari ajsadihim. Wakila rafa'allahul hujuba bainahu sallallahu alaihi wasallam wa bainahum fi kuburihim fasalla bihim fil masjid wa hum fi kuburihim. Walamma faragha min imamatihim nasaba lahu Jibrilul mi'raja alladhi yarahul muhtadir inda khuruji ruhihi ta'ruju alaihi arwahul mu'minin min bani Adam fahuwa li jasadi nabiyyina khassah wa li arwahil mu'minina ammah wa dzalika li tasyrif wa ta'zim. Tapi sebelumnya kita awali pertemuan ini dengan pembacaan Al-Fatihah dengan niatan mendapatkan ridha Allah dan syafaat Nabi Muhammad SAW, dengan bertawasul kepada semua para nabi, para
mursalin ali kullin wa sahabah wa qarabah wa tabi'in wa tabi'in wa sanamtin jami'il malaikatil muqarrabin wa jami' hamalatil arsy radhiyallahu salatu wa salamul majma'in jami'an matal arbatil mujtahidin wal qurra wal hufad wal mufassirin wal ulama il amilin wa syuhada was solihin was sadati sufiyah wa muqallidin fid din wa jamil fuqaha wal muhadditsin jami'ul najma'in wa nakhuzul muallif hadzal kitab Syekh Muhammad Nabi Mal Jawal Bandil Syed Ahmad Al-Marzuki wa jami' masyayikhina wa nakhuzusun Syekh Muhammad Khalid bin Abdullah di Bangkalan Yanawi bin Nur Hasan Ki Bahar bin Nur Hasan Ki Abdul Jalil bin Fadil Ki Ahmad Khalid Nawi Ki Hasani Nawi Abdul Ali bin Abdul Jalil Hamad Nawi Abdul Jalil Ahmad Fuad Hasan Usuli Mawfuri Mazwaji Madurim Majma'in wa jami' awliyati sawana khususun Sunan Gresik Sunan Ampel Sunan Giri Sunan Bonang Sunan Derajat Sunan Kudus Sunan Kalijogo Sunan Muria Sunan Gunung Jati Sejumatil Kubro Jamaluddin Abar Husain bin Ahmad Sarif Sajal Sulim Mawfuri Mazwaji Muduratim Majma'in wa jami' walidaina, nama kedua orang tua mbah-mbahnya sebut wa jami' awliya fi hadhil baldah jami'i abaina wa umatina wa masyayina azwajina wa duriyatina wa auladina wa talamidina wa ra'yatina wa istiqaina wa karabatina wa jiwarina wa duyufina wa ashabina wa ikhwanina fid din minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat aina makanu min masyariqil ardi ila magharibiha al ahya'i minhum wal amwat inna wa taghasham bi rahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah wa yu'li darajatim fil jannah wa yu'idu alaina wa yanfa'una min barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatim karamatim fid din wa dunya wal akhirah syai'ulilana wa lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ulung sekarang 100 abad NU kita Fatihah juga ya. Semua pendiri-pendiri NU, ulama-ulama yang berjasa mendirikan organisasi Nahdlatul Ulama yang dipelopori oleh Ki Hasyim Asy'ari. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat beliau di surga, Allah balas semua kebaikan beliau dan kita semua dan seluruh anak cucu kita, semua sahabat kita, semua kerabat kita menjadi penerus perjuangan dakwanya para wali-wali yang ada di Indonesia, khususnya yang ada di Pulau Jawa. Inna Allah ini dari berjalan dolan fana min barakati masariman wal karamatin wa dunal akhirah syai'ulilana wa lahumul fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin dijelaskan bahwa hadirnya para nabi, para rasul, malaikat, para wali dari bangsa manusia dan bangsa jin hadir memenuhi Masjidil Aqsa Palestina untuk bermakmum kepada Nabi Muhammad SAW dengan melakukan sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa. Itu mengenai kehadiran beliau-beliau itu ulama khilaf. Menurut pendapat pertama menyatakan hadirnya para nabi, para rasul dan semuanya itu hadir dengan jasmani dan rohaninya, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia. Sebab ada nabi yang masih hidup, ada nabi yang sudah meninggal dunia. Yang masih hidup dan jumlahnya Nabi 124.000, yang jadi Rasul dari itu 313, yang masih hidup cuma 4, yang belum meninggal dunia. Yang pertama Ibu Nabi Idris alaihissalam. Nabi Idris ini pernah wafat, mati suri, tapi kemudian dihidupkan lagi, diangkat ke langit. Wadzukur fil kitabi Idris innahu kana siddiqon nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Al-ayah surat Toha. Kemudian Nabi Isa al-Masih. Nabi Isa al-Masih ini juga diangkat ke langit. Bahkan orang yang
merasa dirinya membunuh Nabi Isa, sebenarnya mereka tidak yakin membunuh. Wa ma qataluhu wa ma shalabuhu walakin syubbiha lahum. Sebenarnya orang Yahudi tidak ada yang membunuh Nabi Isa, tidak ada yang menyalib Nabi Isa. Bahkan wajah Nabi Isa dimiripkan dengan wajah orang lain. Surat Al-Maidah ya. Innal ladzina ikhtalafu fihi lafi syakkin. Sesungguhnya orang-orang yang sengketa tentang Isa, mereka dalam kebimbangan, dalam keraguan. Ini Isa beneran apa bukan? Wa ma qataluhu yaqina bal rafa'ahu Allah ilaih. Sebenarnya mereka tidak yakin membunuh Nabi Isa karena semuanya syak, ragu-ragu. Bahkan Nabi Isa diangkat ke langit. Ini menurut keyakinan kita umat Islam. Nabi Isa belum meninggal dunia. Dan perlu jadi catatan juga, Nabi Isa masih jomblo. Jadi para jombloan jangan khawatir, masih ada temannya. Nabi Isa aja ribuan tahun masih jomblo, diangkat ke langit. Beliau diangkat usia 33 tahun, sama persis seperti usianya penghuni surga besok, itu 33 tahun sebagaimana di Sawi. Usianya bidadari seusia ya 33. Orang yang masuk surga semuanya di 33 kan semua. Baik mati, yang matinya kecil atau matinya sudah tua, itu nanti diumurkan sama semua. Seusia 33. Kenapa 33? Karena laki-laki dan perempuan mulai nampak kejelitaan dan ketampanannya dengan gagah itu kalau usianya 33. Seperti Cak Adeng kelebihan, jadi kelihatan sepuh. Melebihi target. Nanti kalau sudah meninggal ya balik ke 33 lagi Cak Adeng. Ganteng lagi. Ganteng lagi. Seperti itu. Nabi Isa. Dan kelak akan turun. Nanti dijelaskan di kitab ini, Nabi Isa itu akan turun. Kemudian nomor 2 itu, nomor 3 itu Nabi Ilyas. Nabi Ilyas ini seorang rasul juga, sepakat ulama. Nabi Ilyas. Wa inna Ilyasa laminal mursalin, karena sudah nas Al-Quran alayah. Jadi Nabi Ilyas termasuk rasul. Nabi Isa termasuk rasul. Nabi Adam termasuk rasul juga. Sebagaimana keterangan di pertemuan Isra Mi'raj yang pertama sudah saya bahas. Terus yang terakhir Nabi Khidir. Tentang Nabi Khidir ulama khilaf. Ada yang berpendapat Khidir, Nabi Khidir ini masih hidup dan beliau termasuk nabinya Allah, bukan rasul. Ada yang berpendapat beliau itu rasul, dan bahkan ada yang berpendapat beliau bukan nabi, bukan rasul, tapi pimpinan para wali abdal, sebagaimana di kitab Nihayatul Zen Senawi Banten ya. Ini yang ngarang Senawi Banten kan. Senawi Banten itu di dalam kitab Nihayatul Zen menyatakan Ra'isul Abdal, pimpinan wali abdal itu adalah Khidir. Kalau ikut ini ya berarti bukan nabi tapi wali. Khidir. Khidir itu alam lakob, nama julukan. Artinya Khidir atau Khidrun, Khidrun itu artinya hijau. Karena semua bumi yang dipijak beliau warnanya selalu menghijau, membekas hijau. Sebagaimana di kitab Faidul Khabir. Terus nama aslinya beliau Alam Isim, nama aslinya adalah Balya bin Malka. Itu Alam Isim. Alam lakob nama julukannya Khidir. Yang terkenal, yang viral kan Nabi Khidir gitu ya. Khidrun, Khadirun, Khadrun bisa, artinya hijau. Nama aslinya Balya bin Malka. Nama Arabnya bukan Balya bin Malka tapi Ahmad bin Malka. Nama Arabnya. Terus alam kunyah Abbas, Abul Abbas. Bapaknya Abbas, Abul Abbas. Dulu beliau kalau di Hasyiatus Shawi itu pernah menjabat sebagai Perdana Menteri atau Wakil Presiden, Wakil Raja, yang pada waktu itu yang jadi raja adalah Raja Iskandar Dzulqarnain yang disebut di dalam tafsiran surat Kahfi, Yas'alunaka 'an Dzulqarnain itu beliau yang jadi rajanya, Raja Iskandar Dzulqarnain di Alexandria, Mesir ya. Sedang yang jadi Perdana Menterinya itu Nabi Khidir.
sebelum beliau jadi manusia yang luar biasa saat ini. Sekarang kan hidup di alam yang tidak gampang orang menemukan Nabi Khidir, kecuali orang-orang tertentu yang Allah kehendaki, kayak Nabi Musa aja sampai nyari-nyari Nabi Khidir. Ini 4 ini yang masih hidup. Di pendapat yang terpilih itu ya Nabi. Pendapat pertama wali, pendapat kedua Nabi, pendapat ketiga Rasul. Khairul umur awsatuha. Paling baiknya perkara adalah yang tengah-tengah. Khidir ini wali, apa Nabi, apa Rasul, yang terpilih adalah Nabi. Nabi. Bagaimana di kitab ini Nurul Dolam ini bab membahas Nabi Khidir ada. Sekarang karena kita bahas Isra Mi'raj, jadi saya tidak usah panjang-panjang. Jadi semuanya, para nabi, para rasul yang masih hidup maupun yang sudah wafat, semuanya dihadirkan ikut ke Masjidil Aqsa sebelum Nabi dimi'rajkan ke langit, sebelum diangkat ke langit. Semuanya bermakmum, tapi sholatnya masih 2 rakaat. Jadi tidak ada 3 rakaat, tidak ada yang 4 rakaat, masih 2 rakaat sholatnya. Jadi menyambut atau mengiringi keberangkatan Nabi ke langit 7, ke Sidratil Muntaha, mengikut serta menyaksikan hadirnya beliau-beliau para nabi, para rasul ini. Menurut pendapat pertama, hadir jasmani dan rohaninya, badan dan rohnya Allah hadirkan, yang hidup maupun yang sudah wafat. Ini pendapat pertama. Pendapat kedua, bagaimana kemarin di penghujung akhir pengajian kita, wakilah hadharul anbiya wal mursalun bi arwahim faqat tasyakkalat fi suwari ajsadihim. Ini yang akan kita baca sesudah ini, yang belum kita terangkan. Pendapat kedua mengatakan nabi-nabi, para rasul hadir menyertai Nabi Muhammad SAW untuk mi'raj ke atas langit. Ini hadirnya adalah bi arwahim, hadir dengan rohnya saja. Tapi tasyakkalat fi suwari ajsadihim, rohnya Allah bentukkan, Allah rupakan mirip seperti jasadnya. Jadi aslinya yang Allah hadirkan rohnya saja, tapi rohnya Allah bentukkan, Allah tampakkan seperti jasmani, sehingga bisa dilihat pakai mata kepala. Itu ikut pendapat yang kedua. Hati rohnya para nabi, para rasul yang Allah hadirkan itu dijelaskan sehingga bisa kelihatan mata, jadi tidak disamarkan lagi. Kita kan setiap ada orang mati, rohnya dicabut kan tidak kelihatan rohnya melayang kemana, kecuali orang-orang yang diberi sir, diberi keistimewaan oleh Allah, bisa mengkasat, bisa melihat secara rohani ya, secara batin ya, secara niskala, secara mejid ya. Yang ketiga, pendapat yang ketiga, pendapat pertama berarti hadir jasad dan ruhnya. Pendapat yang kedua, ruhnya saja yang hadir tapi dibentukkan kayak seperti jasad. Sekarang yang ketiga yang belum saya baca, ini sudah 17 menitnya. Wakila rafa'allahul hujuba bainahu sallallahu alaihi wasallam wa bainahum fi kuburihim. Sebenarnya para nabi, para rasul yang Allah hadirkan itu, mereka tetap berada di alam kuburnya, tetap di alam barzahnya. Tapi Allah bukakan hijab yang menghalang-halangi antara Nabi Muhammad SAW dengan para nabi yang selain Nabi Muhammad SAW tersebut. Jadi Allah bukakan tabir atau tirai penghalang yang menghalang-halangi Rasulullah SAW dengan para nabi-nabi, para rasul-rasul yang selain Rasulullah SAW. Jadi yang para nabi, para rasul tetap berada di alam kuburnya, tapi Allah membukakan hijab sehingga Nabi melihatnya semua. Fi kuburihim fasalla bihim fil masjid wa hum fi kuburihim. Jadi kesimpulannya, Nabi Muhammad SAW sholat mengimami para nabi, para rasul itu, Nabi kita Muhammad SAW berada di Masjidil Aqsa. Namun para nabi, para rasul
itu tetap berada di alam kuburnya, di kuburannya masing-masing, bermakmum dari alam kuburnya. Dan Allah bukakan hijab mata batinnya Rasulullah SAW sehingga bisa menembus, menerawang semua para nabi, para rasul yang ikut serta hadir bermakmum kepada Nabi Muhammad SAW sebelum keberangkatan beliau dibawa ke atas langit sama malaikat Jibril. Seperti itu. Jelas ya? Kalau jelas, saya lanjut. Walamma faragha min imamatihim. Walamma faragha min imamatihim. Ini paling tengah sendiri. Di kitabnya paling tengah sendiri, halaman 39. Sesudah Nabi rampung, selesai mengimami mereka semua. Sesudah Nabi kita rampung mengimami mereka semua. Nasabalahu Jibrilul mi'raja alladhi yarahul muhtadir inda khuruji ruhi. Malaikat Jibril membuatkan semacam mi'raj, semacam anak tangga. Sesudah Rasulullah SAW selesai atau kelar ngimami sholat, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, lantas malaikat Jibril membuatkan semacam mi'raj, anak tangga, loteng, membuatkan lotengnya ya dari batu besar yang ada di Masjidil Aqsa. Lotengnya tembus sampai langit dunia. Lotengnya tembus sampai langit dunia. Jadi dibuatkan seperti itu. Jadi Nabi naik kayak naik anak tangga. Dibuatkan ondo katanya orang Jawa. Langsung tembus ke langit. Berapa ya nanti ini dijelaskan. Yang mana mi'raj, anak tangga atau loteng itu biasa dilihat oleh orang yang muhtadhar, orang yang sekarat hampir meninggal dunia pada saat ruhnya keluar. Biasanya orang mati ketika ruhnya dicabut itu ya, kenapa kok rata-rata melotot? Lihat ke atas ini. Ana lihat ruhnya melayang naik mi'raj, naik anak tangga sampai ke langit. Lihat itu. Jadi dibuatkan seperti itu mi'raj. Makanya disebut Isra Mi'raj. Faktor penyebabnya apa? Karena naiknya Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke atas langit 7 melalui mi'raj, melalui anak tangga yang dibuat oleh malaikat Jibril alaihissalam, yang jelas disuruh, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibuatkan itu. Yang mana mi'raj ini, yang mana anak tangga ini, loteng ini biasa dilihat oleh al-muhtadhar, orang yang sekarat hampir mati ketika ruhnya keluar dari jasad. Ta'ruju alaihi arwahul mu'minin min bani Adam, yang mana loteng ini, anak tangga ini, mi'raj ini biasa dinaiki oleh ruh-ruhnya orang yang beriman dari kalangan manusia. Jadi semua manusia yang mati ruhnya melayang ya naik anak tangga tersebut yang dibuatkan oleh malaikat Jibril, ruhnya dibawa ke langit ya gitu. Fahuwa li jasadi nabiyina khassah wa li arwahil mu'minina amah. Mi'raj atau anak tangga dari bumi, dari Masjidil Aqsa sampai ke langit pertama itu dibuat oleh malaikat Jibril, dipasang oleh malaikat Jibril, diperuntukkan atau diprioritaskan untuk jasad Nabi Muhammad SAW secara khusus dan untuk semua rohnya orang yang beriman secara umum, khusus pengikut-pengikut Allah melalui para nabinya, khusus orang mukmin yang beriman kepada Allah itu ketika mati ruhnya naik anak tangga tersebut yang dipakai oleh Rasulullah SAW pada saat mi'raj, diangkat ke langit oleh malaikat Jibril. Semuanya gitu. Besok kita mati ya ruh kita yang naik mi'raj tersebut, dibawa pergi ke langit 7. Jelas ya? Jelas, saya lanjutkan lagi. Wadzalika litasyrif wa ta'zim. Kenapa demikian? Kenapa kok sampai mi'raj, kok sampai anak tangga tersebut dibuat khusus Nabi Muhammad SAW dan seluruh umatnya?
Alasannya adalah ditasyrif wa ta'zim, karena Allah bukan hanya menghormati nabinya, bahkan Allah juga menghormati seluruh umatnya Nabi Muhammad SAW. Sebagai penghormatan khusus umat Nabi Muhammad SAW, khusus orang yang beriman, ruh-ruhnya orang beriman, bisa lewat anak tangga yang Allah buatkan menuju langit itu. Sebenarnya idh yumkinuhu su'ud bidunihi, sebenarnya Nabi kita Muhammad SAW bisa saja Allah naikkan tanpa perlu bantuan mi'raj, tanpa perlu bantuan anak tangga. Allah bisa aja mengangkat Nabi kita Muhammad SAW tanpa mi'raj, tanpa anak tangga, tanpa loteng. Bisa. Ini namanya manusia istimewa, makhluk yang istimewa ya. Allah beri, anggaplah beri bangunan khusus, jalannya aja diatur, harus lewat sini ya. A'lahu ila fauqis samawat wa asfaluhu ala sokhro. Ketinggian anak tangga, bahasa kita ondo, ondo, anak tangga, ya itu ondo namanya. Ketinggian anak tangga itu ya sampai ke langit, beberapa langit, sampai langit 7, dan bawahnya mendasar sampai sokhro, batu besar yang ada di Masjidil Aqsa yang dibuat ngikat buruk oleh Rasulullah SAW, yang mana batu tersebut pernah diduduki oleh Nabiullah Daud dan Nabiullah Sulaiman bin Daud alaihimus salatu wassalam. Jadi tangganya itu ketinggiannya menjulang tinggi sampai langit 7, tapi tempat dasarnya sampai ke bumi, yaitu pasnya di batu besar yang pernah diduduki oleh Nabi Daud dan Nabi Sulaiman yang berada di Masjidil Aqsa. Sekarang dimonumentalkan, diabadikan dalam sejarah Al-Aqsa, batu tersebut. Mengapa demikian? Li'annaha afdalu ma fil masjid wa hiya minal jannah. Karena batu tersebut merupakan paling utamanya sesuatu yang berada di dalam Masjidil Aqsa, karena batu tersebut dari surga. Makanya diistimewakan. Mengapa kok batu itu yang menjadi setar pertama naiknya Nabi di bumi, dari bumi ke langit? Karena batu itu batu surga, bukan batu sembarangan. Walam tarol khalaik ahsana minhu lau nadharat ilaihi lahu marakun muta'addidatun yuqalu lahul mi'rad. Tidak ada satupun makhluk yang pernah melihat anak tangga seindah seperti itu. Tidak ada satupun makhluk yang pernah menyaksikan sebuah anak tangga, sebuah loteng, sebuah bangunan yang lebih indah dari loteng yang Allah buat, yang dibuat oleh malaikat Jibril pada saat dikhususkan untuk tempat jalannya Nabi ke langit. Semuanya kalau melihat loteng tersebut, mereka akan menyaksikan anak tangganya muta'addidah, berbilang tidak ketemu jumlahnya. Berapa juta kilo ke langit. Ini aja berapa, 10 meter sekian sudah 5 anak tangganya. Undak-undaknya ini sudah 5, apalagi sampai ke langit ya. Kemungkinan besar kayak terangkatnya Nabi Isa Al-Masih ke langit kedua itu juga demikian, dikasih mi'raj juga, meskipun mi'rajnya tidak sama dengan mi'rajnya Rasulullah SAW, meskipun anak tangganya tidak sama. Tapi yang jelas sifatnya gaib, tidak bisa dilihat mata. Yuqalu lahul mi'rad. Anak tangga itu, anak tangga dari batu yang ada di Masjidil Aqsa menuju langit 7 itu disebut mi'rad. Oleh karena itu kisah ini disebut Isra dan Mi'raj. Isra apa? Bahasa berjalan di malam hari. Allah jalankan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ini namanya Isra. Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke langit.
namanya mi'raj. Karena apa disebut mi'raj? Karena naiknya pakai anak tangga. Tuh. Kenapa kok asro bukan saro yasri siroyatan? Kalau saro yasri siroyatan artinya berjalan. Kalau asro yusri isroan artinya dijalankan, bukan jalan sendiri berarti. Makanya kalau dimasukkan ke akal ya nak masuk akal ya sebentar. Oh, Nabi dijalankan, dengan berjalan sendiri kan beda. Sama seperti gini, tadi saya habis dari Mabul ya, ketika ada di rumah sebelum berangkat, atau saya pergi pergi ke Surabaya, dari Jakarta ke Surabaya semisal, pada waktu di Jakarta saya ini ada seekor semut yang hinggap di sarung saya. Saya naik pesawat dari Jakarta ke Surabaya. Sesudah itu sampai Surabaya saya terbang lagi dari Surabaya ke Jakarta. Terus satu ekor semut ini cerita ke teman-temannya. Ribuan semut diceritai, aku habis dari Surabaya. Semut-semut yang tidak ikut ke Surabaya, yang masih ada di Jakarta bilang, aku habis dari Surabaya. Yang jelas mereka, teman-temannya tidak ada yang percaya kalau mereka tidak pakai iman. Ngerti? Ini terjadi, dialami Rasulullah kita SAW. Banyak orang tidak percaya. Yang percaya pertama cuma satu orang, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Makanya dijuluki As-Siddiq, tanpa pikir panjang percaya. Gitu. Ini secara logika ya. Yang jelas kok kita jadi semut-semut yang tidak ikut, pasti mikirnya gitu. Masa sih kamu jalan 1 kilo mungkin 1 bulan, semut jalannya kayak gini. Apalagi Jakarta Surabaya bisa 1 tahun, bisa 10 tahun baru nyampe, bisa balik lagi ke Jakarta gitu. Paham ya? Jelas. Jadi makanya bahasanya ini rahasia Al-Quran, subhanalladzi asra bi abdihi, maha suci Allah, asra yang menjalankan, bi abdihi hambanya. Bukan Nabi jalan sendiri, ngerti ya? Kalau saro yasri siroyatan wasir siran, jalan sendiri kan, pacaran sendiri ini kan ya. Saro yasri siroyatan, jelas ya. Ini rahasia Al-Quran, bahasanya sangat luar biasa Al-Quran kalau kita amati betul. Saya aja dulu tidak teliti, saya baca. Sesudah saya pahami ternyata seperti ini rahasianya. Dijalankan, bukan jalan sendiri. Kita lanjut kisah Isra Mi'raj. Nggak usah banyak-banyak, yang penting urut episodenya. Wa marokihi mukhtalifatun li'annaha marqatun bi fathil min dhahabin wa fawqa marqatun min fiddatin wa hakadha. Wa ahadu janibaihi yaqutatun hamra'u wal akhar zamrudatun khadra'u. Wa huwa min jannatil firdaus wa murassa'un bil lu'lu' wa ghairihi min ma'adinil jannah. Wa marokihi mukhtalifatun. Anak tangganya Mi'raj yang dibuat oleh malaikat Jibril itu, beberapa anak tangganya berbeda-beda bentuknya. Karena markot satu anak tangga ada yang terbuat dari emas, ada yang terbuat dari perak, dan seterusnya. Jadi anak tangga yang dinaiki Rasulullah SAW dari bumi sampai ke langit itu, anak tangga pertama terbuat dari emas, anak tangga kedua perak, anak tangga ketiga emas lagi, perak lagi, emas lagi. Jadi indah. Terus sisinya, nah kan ada sisinya, namanya anak tangga itu ada sisi 2. Sisi yang sebelah kanan, sisi yang sebelah kanan itu terbuat dari batu yakut yang merah. Yakut yang merah. Ini saya pakai yakut, tapi yang kuning. Yakut yang merah. Dan sisi yang satunya zamrudatun khomro, batu zamrud hijau. Ini zamrud, tapi zamrud yang agak palsu ini, catam. Nah, jadi gini, sisinya yakut merah, zamrud. Yakut merah itu bahasa Jawanya merah, ada 5 itu yakut merah. Karena apa kok sangat unik, menarik? Karena batu surga. Jarang adanya yakut merah itu, karena batu surga. Jadi anak tangga, sisi anak tangga itu terbuat dari batu
zamrud yang hijau dan batu yakut yang merah. Sedang anak tangganya sendiri ada yang terbuat dari perak, emas, dan seterusnya. Emas, perak, dan seterusnya. Sampai menjulang tinggi ke langit. Wa huwa min jannatil firdaus. Anak tangga emas, anak tangga perak, dan sisi sayapnya yang terbuat dari batu yakut merah dan batu zamrud hijau itu didatangkan oleh Allah melalui malaikat Jibril dari surga Firdaus. Surga yang paling tengah-tengah itu surga Firdaus, Jannatul Firdaus. Kita mungkin sering dengar surga Firdaus ya, dalam sairan ila sulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fabli taubatan faghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Ilahi lastulil firdausi ahla. Wahai Tuhanku, sebenarnya aku tidak pantas masuk surga Firdaus. Wala aqwa ala naril jahimi, tapi sayang aku juga tidak kuat masuk neraka jahim. Jika engkau tidak mau mengampuni dosaku, maka kami termasuk orang rugi. Ampunilah dosaku ya Allah. Fabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Terimalah tobatku, ampunilah dosaku, karena engkau adalah Tuhan yang maha mengampuni dosa-dosaku. Itu sunatnya, ini sunatnya. Itu di keterangan kitab Baijuri itu, baca ilas sulil firdausi alai, usahakan ya setiap selesai sholat Jumat itu dibaca 5 kali. Ada yang berpendapat 7 kali. Insya Allah kita ditakdir mati husnul khotimah. Orang yang habis sholat Jumat bacanya 5 kali. Ila sulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi fabli taubatu wa firdunubi fa innaka ghafirudz dzambil azimi. Keterangan ini ada di bab sholat Jumat di kitab Hasyiatul Bajuri. Dilihat sendiri. Jadi baca berapa kali? 5 kali. Itu lagi wiritan sesudah sholat Jumat itu baca Fatihah 7 kali. Terus apa? Al-Ikhlas 7 kali, Al-Falaq 7 kali, Anas 7 kali. Itu posisi kaki tetap duduk tahiyat akhir. Biar apa? Iman kita kuat. Sebenarnya tanpa duduk tahiyat akhir itu dapat mengampuni dosa kita yang sudah lalu yang akan datang. Orang habis sholat Jumat, bagi kaum pria atau bagi para wanita yang habis sholat duhur sehabis di hari Jumat, wanita yang habis sholat duhur di hari Jumat, sebagaimana di kitab Niyatul Zain itu dapat melebur dosa-dosa yang akan datang dan sudah lalu. Yang baca Fatihah 7, Al-Ikhlas 7, Al-Falaq 7, Anas 7. Yukaffiru sanatal madiyah wal mustaqbilah. Di antara 17 amal ibadah yang dapat melebur dosa yang silam dan dosa yang akan datang. Itu baca itu. Sehabis sholat Jumat bagi kaum pria, sehabis sholat duhur di hari Jumat bagi para wanita. Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas, Al-Fatihah 7 kalian. Nah itu kalau bisa ditambahi doa itu, Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnina bihalalika an haramik wa bi ta'atika amma asyatik wa bi fadlika man siwak. Dibaca 7 kali biar lancar rezekinya, biar tidak ditakdir fakir. 1 Jumat dibaca 7 kali. Terus baru, meskipun bacanya kita sambil jalan. Kalau yang tetap duduk tahiyat akhirnya cuma Fatihah, Ikhlas, Falaq, Anas. Qabla ayyusniya rijlaih, sebelum merubah kaki dari duduk aslinya, yaitu duduk tawarruk, duduk tahiyat akhir. Kayak gitu. Di gini tetap gini bacanya, jangan dirubah. Meskipun imam sholat Jumatnya tidak baca itu, kamu baca sendiri. Sebelum selesai Anas 7 kali jangan dirubah. Apa tujuannya? Biar iman kita kuat, tidak gampang goyah. Itu katanya guru saya, ya Abdul Ali bin Abdul Jalal. Imannya tidak gampang goyah. Meskipun kita ketemu kemaksiatan atau bertemu dengan teman yang ahli maksiat, kita tidak terkontaminasi oleh keburukan dia. Malah kita yang bisa mempengaruhi dia, semakin jadi orang baik. Itu tujuannya gitu. Semisal gini, saya terburu-buru karena punya kesibukannya, tidak apa-apa dirobah kakinya. Yang penting jangan lupa baca Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas, Al-Falaq, Anas 7 kalian.
sambil jalan sambil pulang ke rumah. Kalau memang darurat betul ya, karena ada tamu di rumah atau apa ya, bacanya sambil jalan nggak masalah. Yang penting ya dengan baca itu sudah melebur dosa kita yang akan datang dan sudah lalu. Jadi yang tidak meraba kaki dari duduk tahiyat akhir itu bukan kewajiban, bukan, ngerti ya? Tapi yang afdal seperti itu cara baca. Kalau di kitab Niyatul Zain tidak disebutkan. Kalau di Takriratus Sadidah ya disuruh sebelum merubah kaki. Kita lanjut. Wa murassaun bil lu'lu' wa ghairi min ma'adinil jannah. Demikian pula anak tangga atau mi'raj yang dipakai Nabi Muhammad SAW naik ke atas langit itu, murassaun bil lu'lu' wa ghairi min ma'adinil jannah, itu juga dihiasi dengan batu permata, batu intan permata dan yang lainnya dari tambang-tambang surga. Jadi surga itu juga punya tambang, bukan hanya bumi. Bumi punya tambang emas, tambang perak, tambang intan ya, tambang batu bara. Surga pun itu juga punya tambang. Mengenai surga dan neraka itu ada di mana, ini ulama khilaf. Kalau ikut pendapat ulama tahqiq, ulama tauhid, yang tahu tempatnya surga dan neraka di mana itu cuma Allah. Tapi kalau ikut pendapat kitab ini, nanti di pertemuan Isra Mi'raj yang terakhir dijelaskan. Surga itu ada di langit, neraka itu juga ada di langit. Kayak gitu. Tapi kalau ikut pendapat ulama tauhid, ulama tahqiq tidak berani menentukan surga di mana. Nanti di belakang episodenya belum selesai ini. Tapi jangan banyak-banyak ini, yang penting nyambung-nyambung biar enggak gampang lupa. Wa an yamini malaikatun wa an yasari malaikatun ta'dhiman limatlubil malikil a'dham. Nabi naik anak tangga dari Sohro, batu besar di Masjidil Aqsa, menuju langit 7. Ini didampingi bodyguard yang sebelah. Jadi ribuan malaikat di sebelah kanan, ribuan malaikat di sebelah kirinya Nabi Muhammad SAW. Anak tangga itu ribuan malaikat yang menjaga, sebelah kanan, sisi kirinya. Karena apa? Karena mengagungkan maksud besar dari Tuhan Al-Malikil A'dham, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai didamping bodyguard luar biasa gitu, sama kayak presiden datang. Aneh gitu kan. Pengawalnya ada, terus dikasih kloso itu, tikar panjangan kayak gitu, kayak upacara gitu. Dihormati betul kehadiran Nabi. Dan yang hormati bukan hanya para malaikat, para nabi penjaga langit pun juga menghormati, menyambut kedatangan. Wa kullu marqatin minhu masiratu khamsi mi'ati amin qadra ma baina sama'i wal ardi. Setiap satu anak tangga itu jarak tempuhnya 500 tahun. Sama seperti kadar atau jarak antara langit dan bumi. Jadi satu anak tangga yang dinaiki Kanjeng Nabi itu jarak tempuhnya 500 tahun kalau kita jalan kaki. Asal tangga yang dinaiki Nabi itu jarak tempuhnya per anak tangga itu 500 tahun jarak tempuhnya. Sama seperti jaraknya qadrama yakunu qadrama baina sama'i wal ardi. Jarak bumi dengan langit ini 500 tahun kalau jalan kaki. Satu anak tangga yang Malaikat Jibril buat, mi'raj yang dibuat itu 500 tahun. Fa jumlatu asratu marokin. Jadi jumlahnya mi'raj yang dibuat oleh Malaikat Jibril itu berjumlah 10. Berjumlah 10. Wa huwa asratu ma'arid, yaitu 10 mi'raj, 10 loteng. Jadi 10 lapis, bukan satu lapis tingkatnya itu, tapi 10 lapis, 10 tingkat. Tsumma su'ida fihi wa Jibrilu hatta tahaya ila sama'id dunya fastaftaha fafutiha lahuma
wa hakadha ila sabi'ah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril naik Mi'raj, menaiki Mi'raj. Jadi Nabi itu dituntun malaikat Jibril ya. Sampai keduanya Nabi dan malaikat Jibril sampai di langit dunia, langit pertama. Kemudian keduanya ketuk pintu lah bahasanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Dibukakan oleh malaikat penjaga langit ke dunia. Yang kedua, terus nyampe di langit dua juga assalamualaikum. Dibukakan pintu langit kedua, masuk. Nyampe di langit ketiga dan seterusnya sampai langit ketujuh. Nabi dan malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW dan malaikat Jibril alaihissalam ketuk pintu mulai dari langit pertama, langit dua, langit tiga, langit empat, langit lima, langit enam, langit tujuh sampai selesai. Waro'a fis sama'il ula Adam. Kemudian di langit pertama bertemu Nabi Adam alaihissalam. Jadi langit pertama sampai langit ketujuh Nabi bertemu dengan nabi-nabi. Insya Allah hikmahnya kita bahas besok aja karena sudah 45 menit. Mudah-mudahan apa yang kita bahas bermanfaat dan dapat menjadi pelajaran kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan kisah Isra Mi'raj ini semakin mempertebal iman kita kepada Allah dan takwa kita kepada Allah. Kita semua dan keluarga kita dan semua sahabat kita dijadikan orang yang istiqomah dalam beramal ibadah. Allah jauhkan dari berbuat maksiat, Allah ampuni dosa-dosanya, Allah hapus semua kesalahannya, Allah angkat derajatnya menjadi kekasih Allah dan kekasih Rasulullah SAW, dikumpulkan bersama Nabi Muhammad SAW. Segala urusannya Nabi Muhammad dan seluruh umatnya, apa yang dicita-citakan Nabi Muhammad SAW untuk umatnya, Allah permudah dan Allah kabulkan. Amin amin ya rabbal alamin. Fadli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Rabbana taqabbal du'ana bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah alladzi at'amani hadzal ilma wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwatin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.